Banyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Depression is at an all-time high in the United States. More adolescents and adults are experiencing depression in the past decade, and mental health experts say that's concerning. There's a new study finding that there has been a significant rise in major depression among young people in the U.S. The nation's growing mental health crisis in our young people. Highest rates were in people 18 to 44, and there was a difference men versus women. Women, 37% diagnosed with depression in their lifetime versus men, 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Cinta Nurrahma dari Prodi STR Keperawatan tingkat 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena atau kejadian kesehatan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia. Lalu menjelaskan tentang kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, serta peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Yang pertama yaitu fenomena atau kejadian masalah kesehatan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia. Adapun di Eropa, fenomena kesehatan jiwa di Eropa menunjukkan peningkatan prevalensi gangguan mental, terutama setelah pandemi COVID-19. Beberapa fenomena yang terjadi di antaranya, yang pertama yaitu gangguan kecemasan dan depresi meningkat secara signifikan. Yang kedua, tingginya angka bunuh diri pada beberapa negara di Eropa Timur. Yang ketiga, masalah kesehatan jiwa pada remaja akibat media sosial, tekanan akademik, dan isolasi sosial. Yang keempat, burnout pada tenaga kesehatan dan pekerja akibat beban kerja yang tinggi. Dan yang kelima, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan jiwa di masyarakat. Adapun data dari WHO, sekitar 1 dari 6 orang di wilayah Eropa mengalami gangguan kesehatan jiwa setiap tahunnya. Depresi dan kecemasan merupakan gangguan yang paling banyak ditemukan. Adapun di Asia menghadapi tantangan besar karena jumlah penduduk yang tinggi, stigma terhadap gangguan jiwa, serta keterbatasan akses pelayanan. Adapun fenomena yang terjadi di antaranya, yang pertama, tingginya angka depresi dan kecemasan masih, kemudian yang kedua, masih kuatnya stigma sehingga banyak penderita tidak mencari pengobatan. Lalu yang ketiga, ada angka bunuh diri cukup tinggi di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Yang keempat yaitu gangguan kesehatan jiwa meningkat pada usia produktif dan remaja. Dan yang kelima, dampak bencana alam dan pandemi memperburuk kondisi psikologis masyarakat. Adapun beberapa faktor penyebabnya diantaranya yaitu tekanan ekonomi, persaingan pendidikan dan pekerjaan, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup. Lalu di Indonesia yaitu masalah kesehatan jiwa masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang penting. Fenomena yang terjadi diantaranya yang pertama yaitu peningkatan kasus depresi, kecemasan, dan stres. Yang kedua, gangguan jiwa berat seperti skizofrenia masih ditemukan. Yang ketiga, masih terdapat praktik pemasungan meskipun jumlahnya menurun. Dan yang keempat, rendahnya literasi kesehatan jiwa. Dan yang kelima, banyak penderita belum mendapatkan pelayanan yang memadai karena stigma dan keterbatasan fasilitas. Menurut survei kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2013, masalah kesehatan mental pada remaja dan usia produktif menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Indonesia terus mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat melalui puskesmas dan rumah sakit. Yang kedua, yaitu pengertian kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Adapun menurut WHO, kesehatan jiwa merupakan kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang mampu mengatasi tekanan hidupnya, kemudian menyadari potensi dirinya, belajar dan bekerja secara produktif, berkontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian, kesehatan jiwa bukan hanya bebas dari gangguan mental, tetapi juga mampu menjalankan fungsi kehidupan secara optimal. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
Kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan seseorang, yang memungkinkan individu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga mampu hidup produktif serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, definisi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi ketika individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mampu menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Perawat memiliki peran penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver, yaitu tugasnya melakukan pengkajian kesehatan jiwa, menentukan diagnosis keperawatan, menyusun rencana tindakan, melaksanakan intervensi, melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua ada sebagai edukator, yaitu memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara menjaga kesehatan jiwa, manajemen stres, pola hidup sehat, kepatuhan minum obat, pencegahan kekambuhan. Kemudian yang ketiga ada sebagai konselor, yaitu mendengarkan masalah klien, memberikan dukungan emosional, membantu klien menemukan solusi terhadap masalahnya. Selanjutnya yaitu sebagai advokat, yaitu melindungi hak pasien, mengurangi stigma dan diskriminasi, lalu membantu pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Lalu yaitu sebagai koordinator, yaitu berkolaborasi dengan dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, keluarga, dan masyarakat. Kemudian mengkoordinasikan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Selanjutnya sebagai motivator, yaitu memberikan semangat kepada pasien, meningkatkan kepercayaan diri pasien, membantu pasien beradaptasi dengan lingkungan. Lalu sebagai promotor kesehatan, yaitu mengadakan penyuluhan kesehatan jiwa di masyarakat, kemudian mengembangkan program deteksi dini gangguan jiwa, mengedukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa atau biasa disebut dengan ODGJ. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan saat ini yaitu masalah kesehatan jiwa merupakan tantangan global yang dialami di Eropa, Asia maupun Indonesia. Faktor seperti tekanan hidup, perubahan sosial, pandemi, dan stigma berkontribusi terhadap meningkatnya gangguan mental. Kemudian menurut WHO dan peraturan di Indonesia, kesehatan jiwa adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan individu berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Perawat berperan penting melalui asuhan keperawatan, edukasi, konseling, advokasi, koordinasi, motivasi, dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan jiwa individu, keluarga, dan masyarakat. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai kesehatan jiwa. Semoga ilmu mengenai kesehatan jiwa dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa yang berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. Dari 3 remaja Indonesia mengalami. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan.